Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayatuhal ummahat rahimani Allah wa iyyakunna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah melimpahkan pada kita taufik untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Terlambat ya. Udah nunggu dari tadi. Belum terbiasa. Terbiasanya terlambat. Kita masuk pasal yang ke-13 fi tauhidil ibadah, tentang tauhid ibadah. Tauhid ibadah atau tauhid apa yang populer? Nama lain tauhid ibadah, tauhid apa? Apa? Uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah. Seorang muslim mengimani uluhiyah Allah Ta'ala bagi orang-orang yang awal sampai yang akhir, wa rububiyatihi li jamil alamina, dan rububiyah Allah untuk semesta alam. Kalau uluhiyah untuk awal dan akhir, maksudnya jin dan manusia. Tapi kalau untuk rububiyah semesta alam semuanya, hewan juga masuk, benda padat, benda mati juga masuk. Wa annahu la ilaha ghairuhu, tidak ada sembahan selain dia, wala robba siwahu, tidak ada rob selain dia. Falidha huwa yakhussullahu ta'ala bikullil ibadat. Oleh karena itu seorang muslim mengkhususkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk ibadah-ibadah yang Allah syariatkan terhadap hamba-hambanya. Dan hamba beribadah, dan peribadatan hamba dengan ibadah-ibadah tersebut dan Allah memperhambakan, nggak bisa diartikan ke Indonesia ini. Allah memperhambakan hamba-hambanya dengannya. Jadi Allah menjadikan hamba itu beribadah dengan syariat tersebut. Wala yasrifu minha syai'an li ghairillahi ta'ala, dan tidak memalingkan hal itu sedikit pun untuk selain Allah Ta'ala. Apabila meminta maka minta pada Allah, kalau minta tolong pada Allah, kalau bernadar nadar untuk Allah, tidak bernadar untuk selain Allah. Maka hanya untuk Allah semata seluruh amal-amalnya, baik yang batin maupun lahir. Yang batin seperti khauf, roja, inabah, mahabbah, ta'zim, tawakkul. Dan yang zahir seperti sholat, siyam, haji, jihad. Oleh karena itu, dan itu berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Dalil akli, nakli. Yang pertama, amarahullahu ta'ala bidzalika fi qaulihi, perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada sembahan kecuali aku, maka ibadahilah aku, maka beribadahlah kepada aku, maka ibadahilah aku. Toha 14. Kemudian wa iyaya farhabun, dan kepadakulah hendaknya kalian takut. Kita disuruh takut kepada Allah. Kalau orang takut sama Allah, nggak takut sama yang lain kecuali karena Allah. Makanya kalau orang itu masih takut dicela orang, takut dibully orang, takut nanti dibilang gimana, jadi minder, jadi apa, itu masih rasa takutnya ke Allah masih kurang. Kalau orang itu takutnya ke Allah maksimal, insya Allah nggak takut sama yang lain. Kemudian dalam surat tadi Al-Baqarah ayat 40, ini Al-Baqarah 21 22,
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini manusia semuanya dipanggil oleh Allah Ta'ala. Maka kalau anda ketemu manusia, sampaikan ayat ini ya. Pernah nggak menyampaikan ayat ini kepada manusia? Manusia siapa aja pokoknya yang namanya manusia. Bahkan jin juga masuk kategori nas gitu. Jin juga. Jadi an-nas ini mencakup al-jin wal insi. Ketemu jin, sampaikan ke jin, ibadahlah ubudu rabbakum, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Nanti jinnya malah lari dia. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang sebelum kalian semua ya, semua orang, semua makhluk bahkan. La'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa, menjadi orang yang bertakwa di dunia dan bertakwa di akhirat. Jadi takwa paling minimal itu atau paling mendasar adalah beribadah kepada Allah semata, tauhid maksudnya. Ya, kita mau taat kepada Allah dalam bentuk apapun, kalau nggak bertauhid nggak ada gunanya. Jadi harus tauhid, tauhid itu bebas dari segala kesyirikan. Kemudian takwa di akhirat berarti kamu terhindar dari adab Allah, murka Allah, neraka Allah. Kamu bebas dari itu, itulah takwa. Kemudian Allah berikan alasan lagi kenapa harus beribadah kepada Rabb kalian. Karena dia alladzi khalaqalakum lakumul ardo, yang ja'ala lakumul ardo, yang telah menjadikan bagi kalian bumi firasyan, sebagai hamparan. Sehingga itu merupakan apa? Tempat yang nyaman buat kalian hidup dan tinggal, berkembang biak sampai mati. Kemudian wasama'a binaan, langit sebagai bangunan di atasnya yang tidak runtuh. Wa anzala minas sama'i ma'an, kemudian menurunkan dari atas air, hujan. Itu juga nikmat. Kalau nggak ada hujan mati semua kalian. Fa akhraja bihi minas samarati, sehingga dengan air tersebut Allah tumbuhkan, Allah keluarkan buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Nah, rizki di sini adalah makanan. Jadi rizki itu banyak ya. Ini diantara rizki adalah makanan. Fala taj'alu lillahi andadan, maka kalau begitu jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang kalian ibadahi, yang kalian agungkan, yang kalian takuti, yang kalian harapkan, yang kalian cintai dalam bentuk ibadah apapun. Jangan kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Kalian tahu apa? Kalian tahu kalau Allah lah yang menciptakan kalian, memberi fasilitas pada kalian, segalanya dari Allah. Kok malah mencintai yang lain? Malah beribadah pada yang lain, mengagungkan yang lain. Ini adalah tindakan kriminal yang paling besar, dosa yang paling besar. Kalau menyakiti manusia itu aja dosanya besar. Menyakiti dua manusia lebih besar lagi. Menyakiti ribuan manusia lebih besar lagi. Jutaan manusia lebih besar lagi. Tapi itu belum seberapa dengan menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan semuanya. Allah yang memberi segalanya bagi kita. Semua nikmat dari Allah, kita nggak ada kalau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak sama sekali untuk menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, yang ayat berikutnya, yang keempat, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Maksudnya kita harus belajar makna dari la ilaha illallah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, kemudian sunnah-sunnahnya, dan pembatal-pembatalnya. Kalau kita nggak tahu berarti kita belum paham la ilaha illallah. Ini ilmu yang paling penting. Fa'lam la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Fussilat 36, fasta'id billahi, minta tolong, minta perlindunganlah kepada Allah, sungguhnya Dia innahu huwas samiul alim, maha mendengar, maha mengetahui. Ini semuanya perintah ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian surat At-Taghabun ayat 13, walallahi falyatawakkalil mutawakkilun, falyatawakkalil mu'minun, dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman, tidak bertawakal kepada yang lain. Kemudian yang kedua, ikhbaruhu ta'ala an dzalika biqaulihi, Allah mengkhabarkan tentang ibadah kepadanya
dengan firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyampaikan ani'budullaha wajtanibut taghut, hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini sekedar berita tapi mengandung perintah ya. Berita tapi mengandung apa? Perintah. Kalau Allah mengutus rasul untuk itu, ya kita diperintahkan untuk mentaati rasul dalam hal itu. An-Nahl 36. Kemudian Al-Baqarah 256. Faman yakfur bitaghuti, siapa yang kafir kepada taghut. Nah, ini kewajiban kita semuanya. Allah mengkhabarkan memang, tapi maksudnya memerintahkan kita harus kafir kepada siapa? Taghut. Siap jadi orang kafir? Siap kafir kepada taghut, bukan kafir kepada Allah ya. Jadi kata-kata kafir itu bukan celaan sebenarnya. Karena kafir itu intinya mengingkari, menutup diri, tidak mau menerima, itu makna kafir. Jadi kita kafir kepada taghut. Kalau kita dituduh sebagai orang kafir, siap, saya kafir. Kafir kepada taghut, kafir kepada sesembahan kalian yang selain Allah. Jadi siapa yang kafir kepada taghut wa yu'min billah, dan kemudian dia cuma beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Apa itu? La ilaha illallah ya. Dan ini makna la ilaha illallah, la ilaha yakfur bit taghut itu la ilaha. Kemudian wa yu'min billah illallah sama. Maka dia berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kuat, al-wuthqa paling kuat, la lan fisalaha, lan fisomalaha yang tidak akan putus. Kemudian Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, tidaklah kami utus sebelum kamu wahai Muhammad dari seorang rasul pun kecuali illa nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, fa'buduni, maka ibadahlah kalian kepadaku. Kemudian surat Al-Fatihah ayat 5. Az-Zumar ayat 64. Qul, katakan, afa ghairallahi ta'muruni, apakah selain Allah kalian perintahkan aku a'budu, untuk aku ibadahi, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil. Ini berita, ini perkataan seorang nabi. Kemudian juga Allah berfirman dalam Al-Fatihah ayat 5, in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami beristi'anah, minta tolong. Ini semuanya berita saja, tapi maknanya perintah agar kita beribadah pada Allah semata. Kemudian surat An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruhi, Allah menurunkan malaikat-malaikat dengan ruh, min amrihi, dari perintahnya, ala may yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, an andiru annahu, untuk memberi peringatan bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, fattakuni, maka bertakwalah kepadaku. Jadi ar-ruh di sini maksudnya wahyu ya. Wahyu kepada siapa yang Allah kehendaki, yaitu para nabinya atau rasul, untuk menyampaikan la ilaha illa ana fattakun. Kemudian yang ketiga, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu di dalam perkataannya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutus beliau berdakwah ke negeri Yaman. Wa falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullaha ta'ala. Jadikan yang pertama kali kamu seru mereka kepadanya adalah agar mereka beribadah kepada bertauhid, agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allahi wa ma haqqul ibadi wa ma haqqullahi 'alal ibadi.
Wahai Mu'ad, tahukah kamu ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah gitu. Wahai Mu'ad, apakah hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu, lebih tahu. Kata Rasul, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah adalah mereka beribadah kepadanya semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian juga sabda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam liman qala lahu, dan Nabi mengatakan kepada orang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Kul masya Allah wahda, katakanlah apa yang Allah kehendaki semata, Allah semata. Kemudian juga Rasul mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah berfirman pada hari kiamat, idza jazan nasa bi'amalihim, ketika Allah membalas manusia dengan amal-amal mereka. Idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya, pergilah kepada siapa yang dulu kamu memamerkan amal kalian di dunia. Fanduru, maka coba lihat, hal tajiduna indahum min jaza, apakah kalian mendapati di sisi mereka ada balasan? Sama sekali. Kemudian sabda Nabi SAW, alaisu yuhilluna lakum ma harramallah, bukankah mereka menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan? Fatuhillunahu, kemudian kalian ikut-ikutan. Fayuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna, dan mereka para rahib dan ruhban, para habrul pendeta dan ahli ibadah ya, ahli ibadah dan ulamanya ahli kitab dulu, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikut-ikutan. Nah, itu bentuk apa? Syirik taat namanya. Qala bala, kata Adi bin Hatim, iya. Qala fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan pada mereka. Jadi mentaati orang dalam menyelisih hukum Allah itu disebut menyembah orang. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Adi bin Hatim, lamma qara'a qaulahu ta'ala, ketika ini menjelaskan tadi. Jadi itu perkataan Nabi ketika membaca firman Allah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka, wa ruhban, dan ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain Allah. Rob di sini maksudnya ilah ya. Faqala Adi, maka Adi mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami enggak pernah beribadah pada mereka. Maka Nabi jelaskan kata-kata tadi, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan seterusnya. Itu namanya beribadah kepada mereka. Kemudian kata sabda Nabi SAW, innahu la yustaghatsu bi, sungguhnya tidak boleh istighosah kepadaku. Wa inna ma yustaghatsu billah, tapi istighosah itu dengan Allah, kepada Allah. Istighosah itu tolabul ghaus, ya minta tolong dari kesulitan yang telah menimpa. Nabi mengucapkan kalimat itu ketika sebagian sahabat berkata, kumu nastaghitsu bi Rasulillah, ayo kita beristighosah kepada Rasulullah SAW min hadal munafik, dari orang munafik ini, yaitu orang munafik yang suka menyakiti kaum muslimin.
Wa fi qouli, dan dalam sabda Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah syirik. Kemudian juga dalam sabda Nabi, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sungguhnya ruqyah-ruqyah, mantra-mantra, tamaim, jimat-jimat, wa tiwalah, pelet-pelet, semuanya adalah syirik. Itu semuanya ilmu sihir dan syirik, kecuali ruqyah yang syar'iyah. Itu dalil dari nakli Al-Quran dan As-Sunnah. Berikutnya dalil dari akal yang menunjukkan wajibnya beribadah kepada Allah semata, tauhid uluhiyah. Yang pertama, tafarrudu ta'ala bil khalqi wa rizki, kesendirian Allah dalam menciptakan dan beri rizki dan mengatur alam. Ya, itu mengharuskan beribadah hanya kepadanya semata, begitu secara akal. Yang layak diagungkan ya yang menguasai alam ini, masa mengagungkan selain itu, kan akalnya pendek itu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya dalam sesuatu pun darinya, ya. Enggak, sebagaimana Allah enggak ada sekutu dalam menciptakan langit, bumi dan seistinya, mengatur semuanya. Allah enggak punya sekutu, maka demikian juga ibadah pun jangan disekutukan. Jangan sampai beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jami'ul makhluqati marbubatun lahu. Semua makhluk adalah ditarbiyah oleh Allah. Muftakiratun ilaihi, semuanya fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Falam yasluh syai'un minha, dan tidak akan menjadi baik sedikit pun darinya, an yakuna ilahan yu'badu mahu ta'ala. Tidak layak sama sekali bagi mereka untuk menjadikan sesembahan yang diibadahi bersama Allah Ta'ala. Jadi enggak etis sama sekali. Kemudian yang ketiga, kaunu man yud'a, keberadaan orang yang diminta. Au yustaghatsu bih, atau yang dimintai ghaus. Au yusta'adu, atau yang dimintai perlindungan sebelum terjadinya. La yamliku, tidak memiliki, an yu'ti au yughitsa, untuk bisa memberi atau memberi ghaus, atau untuk melindungi dari keburukan. Jadi tidak ada yang bisa selain Allah. Maka ini semua yujibu butlana du'aihi, itu menunjukkan batilnya doanya. Al-istighatsah bihi, atau istighatsah dengannya, bernadar padanya, atau bersandar dan bertawakal kepadanya. Maka semuanya itu adalah batil. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memberi apapun. Terbukti segala kejadian itu adalah ketetapan dan anugerah dari Allah atau keputusan dari Allah yang tidak ada campur tangan makhluk lain. Kemudian sebelum pasal ke-14, kalau ada pertanyaan silakan, nanti dilanjut. Biar nggak ngantuk, saya jadi ngantuk. Bah, inabah contohnya apa? Inabah itu artinya kembali kepada Allah. Kembali setelah dulunya meninggalkan Allah, menjauhi Allah, membelakangi Allah, sekarang menghadap Allah. Sekarang serius dan fokus untuk menuntut ilmu, beramal dan berdakwah. Itu namanya inabah. Beda tapi mirip. Ya nggak sama, mirip. Masing-masing punya persamaan, punya perbedaan juga. Hijrah itu artinya pindah. Hijrah itu meninggalkan sesuatu menuju sesuatu, itu hijrah.
Kalau inabah cuma kembali gitu, kembali. Seakan-akan dulunya udah dari Allah, kembali lagi ke Allah, itu inabah. Karena memang kita semua kan dari Allah. Kita makhluk Allah, kita rizki semua dari Allah, ya udah kembali aja kepada Allah. Itulah inabah. Jadi masing-masing istilah jangan dicampur-campur ya. Kalau campur ya semuanya sama. Inabah bisa bermakna takwa, bisa bermakna ibadah, bisa bermakna iman. Habis, nggak ada pengertian nanti. Masing-masing biarkan pada pengertiannya masing-masing. Ada yang mau tanya? Atau saya tanya ya, biar nggak ngantuk kan. Ada yang ngantuk nggak? Nggak ada. Masa saya ngomong bisa ngantuk, apalagi yang diem ya? Ya. Ya. Apa? Ya. Ya, barakallahu fik. Ada banyak hal yang perlu diluruskan lagi ya. Ini kata ikhlas menurut orang umum ya. Kalau ikhlas menurut agama bukan seperti itu. Sudah berulang kali kita sampaikan ya tentang ikhlas. Apa makna ikhlas? Hah? Apa? Tauhid. Atau secara dasar kata ikhlas maknanya apa? Akhlasa yukhlisu apa artinya? Bukan. Kata dasarnya, kata dasar sebelum berkaitan dengan Allah, memurnikan. Ikhlas itu memurnikan. Jadi kalau kita menerima takdir itu bukan ikhlas, itu rela, ridho gitu. Bukan ikhlas. Itu satu. Yang kedua, yang perlu diluruskan lagi, mungkin ini sudah takdir. Ini juga kata-kata yang bahaya ya. Kalau sudah terjadi jangan bilang mungkin, karena itu menunjukkan keraguan terhadap takdir. Dan itu bisa membatalkan iman ya, ketika orang masih mengatakan mungkin ini takdir saya. Bukan mungkin, memang ini takdir. Harusnya bilangnya apa? Qadarallah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan, terjadi, sudah terjadi gitu. Nah, itu dua hal harus diluruskan ya. Kita belajar tauhid itu harus beda dengan masyarakat umum ya. Jangan bilang ikhlas untuk perkara yang bermakna rela. Katakan rela saja, udah kita terima, udah rela gitu ya. Jadi masalah sudah pernah menerima takdir yang buruk, habis itu diungkit lagi, nah itu bisa jadi membatalkan kerelaan dulu, atau sebagai bukti kalau relanya dulu belum rela sebenarnya, cuma merasa rela ya, jadi itu perasaannya dia, hakikatnya belum. Makanya kalau sudah betul-betul rela itu ridho. Jadi gini ya, dalam menghadapi takdir manusia itu ada
4 tingkatan. Masih ingat? Ini selalu saya ulang-ulang ya biar nggak lupa ya. Saya tulis lagi. Ini biar nggak ngantuk juga saya berdiri. Jadi menghadapi takdir yang buruk ya. Jadi musibah, takdir yang buruk itu bahasa lainnya musibah. Yang pertama jaza. Sulit saya membedakan ain dengan hamzah dalam bahasa Indonesia. Sering dengar kata jaza, jaza bermakna balasan itu pakai hamzah ya. Kalau ini pakai ain, nulisnya ain gimana? Semuanya di akhir sama. Jadi ini jaza. Jazaun. Kalau yang itu balasan artinya jaza. Sama-sama di akhir. Gimana bedakan tulisan Indonesia-nya? Kalau jaza yang hamzah itu nggak usah pakai koma saya. Nggak usah pakai ini. Ya. Jaza gitu, jaza. Ya. Ya nggak terbunyikan hamzahnya. Kita maaf. Hah? Ya, tapi nanti orang baca jaza gitu. Padahal jaza maksudnya. Kita harus dibedakan. Memang saya belum temukan di pelajaran bahasa Indonesia itu. Karena bahasa Indonesia ada huruf ini ada Indonesia ya, huruf ini nggak ada. Ini di Indonesia nggak ada. Sebagian transliterasi itu dibedakan bentuk komanya. Ada yang koma begini, ada yang komanya begini, gitu. Dibedakan itu belum menjadi kesepakatan gitu. Yang jelas sih maksudnya pakai ain ya. Sabar. Itu tingkatan manusia dalam menghadapi musibah. Tingkatan yang pertama namanya jaza. Jaza itu artinya berkeluh kesah. Ini mayoritas manusia nomor 1. Kalau ada musibah pasti berkeluh kesah. Wong nggak dapat musibah aja mengeluh kok. Duh panas sekali. Musibah apa cuma panas kok, biasa aja gitu. Nggak seberapa gitu. Contoh, dapat duit, duh sedikit sekali. Wong dapat duit kok, harusnya bersyukur kan? Tapi mengeluh, itulah manusia. Diberi nikmat aja mengeluh, apalagi diberi musibah. Manusia begitu. Paling banyak nomor 1. Yang kedua sabar. Sabar ini hukumnya wajib, karena kalau nggak sabar menjadi nomor 1. Nomor 1 haram. Dan sabar itu artinya habsun nafsi minatasakhuti wal jaza', menahan nafsu jiwa dari berkeluh kesah. Jadi nggak ngeluh, pokoknya nggak ngeluh sama sekali, sabar, ditahan. Kalau disuruh milih ya dia lebih milih afiah daripada musibah gitu. Tapi udah terjadi musibah, mau bagaimana lagi? Tinggal bilang qadarullah wa masya'a fa'al. Jangan bilang mungkin ini sudah takdir, jangan. Bilang ini sudah takdir. Maka bilang apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Dan sabar, kalau kita udah ingat ini takdir, insya Allah sabar. Kemudian juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ciri-ciri orang sabar. Idza asabahu musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira pada orang sabar, yaitu orang yang kalau diberi musibah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ciri orang sabar. Musibah apapun. Jadi enggak
nggak sempet berkeluh kesah kalau kita bilang innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya kita sadar kita milik Allah. Terserah Allah, Allah mau bagaimanapun ngatur hidup kita, terserah Allah. Itu sabar. Kalau sabar itu susah, maka wajar karena balasannya tanpa batas. Sabar itu luar biasa. Makanya orang sabar itu langka, jarang sekali orang bisa sabar. Nah kemudian itu ilmunya masih panjang tentang sabar ya, pembagian-pembagian sabar masih banyak ya, syarat-syaratnya ada, kemudian tingkatan-tingkatan sabar pun ada, kemudian juga tempat-tempat sabar pun ada sabar di awal, di tengah, di akhir, macam-macam ya, pembahasannya panjang. Kemudian kalau sabar sudah berhasil dan sudah biasa sabar, selalu sabar dalam kondisi apapun, selalu sabar, ganti-ganti musibah tetap sabar, itu akan bisa naik level menjadi ridho. Nah ridho ini sudah sangat langka di antara orang-orang yang langka. Kalau yang sabar aja langka, ridhonya itu masih pilihan di antara orang-orang sabar itu. Itu langka sekali ridho ini. Gimana ridho? Ridho itu cirinya dia merasa musibah ini sama dengan nikmat. Musibah maupun nikmat rasanya sama saja. Nah itu kalau yang bahasa Indonesia ini dianggap rela. Ini bahasa Indonesia ini sabar. Ini bahasa Indonesia rela. Ini bahasa Indonesia syukur namun. Jadi ini yang haram ya. Ini bagus. Ini lebih bagus lagi. Ini paling bagus. Rela itu sudah merasakan musibah dengan nikmat sama saja. Karena dia mengatakan raditu billahi robba. Aku rela Rob Allah sebagai Robku. Maksudnya Allah yang mengaturku. Allah menciptakanku, memberi rezekiku, mengaturku semuanya. Aku rela dengan itu, terserah Allah. Allah mau bikin aku kaya, miskin, ganteng, jelek, terserah Allah gitu. Itu urusan Allah, saya nggak peduli dengan itu. Itu orang rela itu. Makanya udah jarang orang sampai tingkat itu gitu. Jauh dari kata berkeluh kesah, sabar aja udah nggak mengeluh, apalagi rela. Nggak pernah mengeluh sama sekali. Hidup nggak pernah mengeluh. Pernah gitu? Selama jangan sebulan lah, sehari tanpa mengeluh gitu. Itu latihan itu latihan sabar. Sehari tanpa mengeluh, udah berhasil 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan. Pas sudah sebulan gagal lagi itu, balik maning dari awal. Gagal maning gitu ya. Itu harus dilatih, memang harus dilatih. Kemudian apa? Kalau sudah bisa tingkat rela, nanti akhirnya tingkatan syukur. Syukur itu alhamdulillah ya Allah dapat musibah. Coba kalau nggak dapat musibah, saya mungkin jadi orang yang tidak tahu diri. Saya menjadi orang yang ujub, saya sombong, saya lalai dan seterusnya. Jadi dapat musibah malah bersyukur, alhamdulillah dapat musibah. Nah itu orang yang syukur. Ini di atas ridho. Maka kalau tadi pertanyaannya dulu pernah ikhlas, maksudnya pernah ridho ya, pernah rela atau pernah sabar lah, pernah sabar. Kemudian berikutnya diceritakan ulang atau dikeluhkan ulang, berarti sebenarnya yang dulu belum rela, cuma merasa saja, perasaannya aja. Atau dia sudah rela tapi belum ikhlas. Nah ini ikhlas itu di mana tempatnya? Ikhlas di mana kalau di sini? Nah, ikhlas di ridho lagi, salah paham lagi. Ikhlas di mana? Berarti belum paham ikhlas, susah sekali menjelaskan ikhlas. Itu kan, itulah yang belum paham, makanya susah. Ikhlas itu di mana coba? Susah menjelaskan ikhlas. Saya harus sabar menjelaskan ikhlas. Udah berapa tahun saya ngajar di sini? Udah hampir lulus, belum paham juga. Untung belum lulus ya, belum apa namanya serah terima ijazah untuk alhamdulillah. Belum wisuda. Di mana coba? Ikhlas di mana? Sabar. Di sabar.
belum paham berarti. Diulang lagi Ustaz biar ngerti. Coba diulang lagi apa? Tadi udah ngerti. Saya buktinya belum pernah. Buat nanti, pertanyaan nanti. Sekarang lanjut pelajaran lagi. Nanti insyaallah sambil ibu-ibu mikir ya, mikir nanti. Siapa tahu sambil belajar ada yang ketemu jawabannya. Kita masuk pasal yang ke-14 tentang wasilah. Ya. Ada yang jemput anak sekali. Wasilah. Yu'minul muslim, seorang muslim beriman bahwasanya Allah Ta'ala mencintai amal-amal dari amal-amal itu yang paling soleh dan dari perbuatan yang paling bagus, dan mencintai dari hambanya yang soleh-soleh. Dan Allah Ta'ala menganjurkan hamba-hambanya kepada mendekatkan diri kepadanya dan berusaha atau mencari cintanya. Jadi Allah itu suka hamba yang mencari cinta. Wa tawassul ilaihi, mencari sarana menuju Allah Ta'ala, itu semuanya dicintai oleh Allah Ta'ala. Fahuwa lidzalika yataqarrabu ilallahi Ta'ala, maka dari itu dia mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pendekatan diri kita pada Allah itu adalah upaya untuk meraih sarana menuju Allah. Wa yatawassalu ilaihi, jadi mencari wasilah menuju Allah dengan amal-amal yang soleh dan ucapan-ucapan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Maka meminta kepada Allah dan bertawassul kepadanya dengan nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang tertinggi, dan dengan iman kepadanya dan Rasulnya, dan dengan cinta kepadanya subhanahu wa ta'ala, dan juga cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada orang-orang soleh, dan secara umum kepada kaum mukminin. Seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang fardu seperti sholat, zakat, saum, haji, dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi dengan nawafil yang sunnah-sunnah, sebagaimana dia bertaqarrub kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang haram dan menjauhi larangan-larangan. Itu juga upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang melakukan larangan berarti dia menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yas'alullaha ta'ala bijahi ahadin min khalqih, maka dia tidak minta kepada Allah Ta'ala dengan jah, dengan jah itu artinya kedudukan seseorang dari makhluknya. Nah, ini tawassul yang haram. Wala bi amali abdin min ibadihi, dan bukan dengan amal hamba yang lain. Id laisa jahu di al-jahi min kasbihi, karena kedudukan dan kemuliaan orang lain bukan hasil usahanya, dan amalan seseorang adalah dari amalannya. Maka dia boleh minta dengan amalnya itu. Au yuqaddimahu wasilatan baina yadayhi, atau mempersembahkan wasilah di hadapannya, di depannya. Wallahu ta'ala lam yusyarri' li'ibadihi an yataqarrabu ilaihi bighairi a'malihim. Allah tidak mensyariatkan bagi hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan selain amal mereka sendiri dan kesucian ruh-ruh mereka dengan keimanan dan amal soleh. Dan itu berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, Allah mengkhabarkan tentang hal itu, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, menuju Allah naik kalimat-kalimat yang baik, wal amalus saleh, dan amal saleh, yarfa'u, Allah angkat, ya, dan amal saleh mengangkatnya. Jadi amal saleh itulah yang mengangkat kalimut thayyib. Kalau kita punya kalimat thayyib berupa nasihat, petua, ya, mau'idah dan sebagainya, itu kalimat thayyib.
Tapi kalau kita nggak beramal soleh, ucapan kita nggak naik. Para penasehat, para penceramah, para dai, para khutbah itu ngomong doang. Kalau dia nggak beramal soleh, itu omongannya nggak ada pahalanya. Makanya harus beramal soleh. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makan dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Rasul saja disuruh beramal soleh, padahal udah dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi rasul. Kalau orang yang dekat dengan Allah boleh istirahat, maka rasul paling duluan istirahat. Ini seperti orang sufi, ibadah kalau sudah sampai maqam ma'rifat udah boleh istirahat. Nah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Udah yakin, udah enggak ibadah lagi. Nah, ini kesesatan. Kemudian Allah berfirman, wa adkhalnahu fi rahmatina, kami masukkan dia dalam rahmat kami. Innahu minas sholihin, karena dia termasuk orang soleh. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah kepada Allah wasilah. Nah, itulah ibadah. Jadi wasilah di sini maknanya ibadah. Carilah sarana menuju Allah dengan apa? Ibadah. Bukan dengan orang soleh yang lain. Kemudian Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ini buktinya. Orang-orang yang diseru itu, yang diminta dalam doa, mereka sendiri sebenarnya menuju Allah dengan wasilah, mencari wasilah menuju Allah. Ya. Siapa yang paling dekat di antara mereka? Gimana mereka mencari wasilah? Dengan ibadah. Nah, sekarang orang-orang musyrik mencari wasilah kepada Allah dengan orang soleh. Jadi ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, katakan jika kalian mencintai Allah, dan itu enggak cukup sekedar mencintai, maka harus dibuktikan cintanya, bersyarat cintanya. Fattabi'uni, syaratnya ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ini contoh tawasul dengan iman. Wahai Rabb kami telah beriman dengan apa yang Engkau turunkan, dan kami juga mengikuti Rasul. Maka tetapkan kami bersama orang-orang yang menjadi saksi akan keesaanmu. Jadi ini isi doanya itu tawasulnya dengan iman dan ittiba. Kemudian Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ini juga tawasul dengan iman. Wahai Rabb kami telah mendengar penyeru yang menyeru kepada iman. An aminu bi rabbikum, agar kalian beriman kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, maka dari itu wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kafir anna sayyi'atina, dan hapuskan dari kami kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang terbaik, orang-orang yang baik-baik. Kemudian Allah berfirman, walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah al asmaul husna fad'uhu biha, maka serulah Allah dengannya. Jadi ini tawasul dengan asmaul husna. Wa darul ladina yulhiduna asma'ahu, tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam asma Allah, maka sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah berfirman, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Jadi dengan banyak sujud kita akan makin dekat dengan Allah. Siapa yang pengen paling tinggi surganya, perbanyak sujudnya. Ini perkataan Rasul pada Umar bin Abi Salamah ya, ketika minta menjadi pendamping Rasul di surga. Kata Rasul, fa'inni idan alaika ala nafsika bi kasrati sujud. Kalau begitu bantulah aku atas dirimu untuk memperbanyak sujud. Kalau kamu banyak sujud, kamu bisa naik level sampai menjadi pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Sungguhnya Allah Thayyib, layak balu ila thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka kalau beramal harus dibersihkan dari noda-noda kesyirikan, noda-noda
riya dan sebagainya. Kemudian ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika lapang, maka Allah akan mengenalmu ketika sempit. Kemudian juga sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan. Berarti Allah paling cinta itu amal-amal yang wajib. Jadi jangan bersemangat beramal sunnah sampai membuat malas beramal wajib. Itu salah besar. Contohnya misalnya semangat tahajud malah sholat subuhnya terlambat. Itu contoh orang yang salah dalam beribadah. Yang wajib lebih diutamakan, sunnah sebagai tambahan. Allah paling cinta amal yang wajib, maka lebih serius kita sholat wajibnya daripada sholat sunnahnya. Lebih khusyuk, lebih maksimal. Jadi persiapannya lebih matang gitu. Kalau sholat sunnah ya silahkan dipersiapkan, tapi yang wajib lebih dipersiapkan lagi. Kemudian apa? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil tuh. Jadi kalau wajib udah selesai, udah ditunaikan, perbanyak nawafil. Kalau terus kita melakukan nawafil, akhirnya apa? Aku mencintainya hatta uhibbahu. Kalau udah dicintai Allah namanya wali Allah. Dan ini wali spesial. Karena seluruh orang beriman dan bertakwa itu wali Allah. Tapi kalau ada kelebihan amal, dia wali yang spesial, wali khusus. Kemudian juga Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa in taqarraba minni shibron, kalau hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sejarak satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, aku mendekat kepadanya satu hasta, satu lengan. Kalau mendekat kepadaku satu lengan, aku mendekat kepadanya satu hasta, satu depak. Satu hasta itu satu lengan, satu depak. Wa in atani yamshi, kalau dia datang kepadaku berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari kecil. Ini artinya apa? Kesungguhan Allah untuk menyambut pendekatan diri hamba kepada Allah Ta'ala. Balasannya selalu lebih besar. Balasan Allah selalu lebih besar. Kemudian juga hadis Nabi SAW tentang 3 orang yang terkurung dalam gua, kemudian mereka masing-masing berdoa dengan amal solehnya. Yang pertama berdoa dengan birrul walidain, berbakti sama orang tua. Yang kedua dengan apa? Meninggalkan yang haram, dia mau berzina dengan sepupunya, tidak jadi karena takut pada Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang mengembalikan hak karyawannya ya dalam bentuk yang udah dilipat gandakan hartanya dan diberikan semuanya. Kalau semua itu ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkan kami. Akhirnya mereka bisa keluar dari gua. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi paling dekat antara hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka kata Rasul, perbanyaklah doa mumpung dekat. Kemudian Nabi bersabda, as'alukallahumma, ya Allah aku mohon padamu ya Allah, bikulis min huwalaka, dengan seluruh namamu, samai tabi nafsaka, yang kau namakan dirimu dengannya, aw anzal tahu fi kitabika, atau engkau turunkan dalam kitabmu, aw alam tahu ahada min khalqika, atau engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, aw istaghfar tabi fi ilmil ghaibi indaka, atau engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Ini tawasul dengan nama-nama Allah semuanya. Isi doanya, anta ja'alal qur'ana al-azima rabi'al qalbi, agar engkau menjadikan Quran yang agung sebagai musim semi hatiku, penyejuk hati. Jadi kalau orang bisa menjadikan Quran sebagai musim semi di hatinya, dia nggak butuh hiburan dari yang lain. Dia puas dengan Al-Quran.
Kemudian wa nura sadri, dan cahaya dadaku sehingga dia tahu kebenaran. Wa jala husni, dan menghilangkan kesedihanku. Kalau betul ini doa terkabul, kita nggak pernah sedih lagi karena punya Al-Quran. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan penghilang kegalauan dan kegelisahanku. Wa fi qaulihi, dan juga sabda Nabi SAW, laqad sa'ala hada bismillahil a'dham, orang ini sudah meminta pada Allah dengan nama Allah yang teragung, alladzi masu'ila bihi illa ata, yang Allah kalau tidaklah diminta dengannya kecuali Allah akan memberi, wa madu'iya bihi illa ajab, dan tidak didoai dengannya kecuali Allah kabulkan. Ini hadis-hadis Nabi yang menunjukkan adanya tawasul ya. Ini tawasul dengan Asmaul Husna yang terakhir. Kemudian yang ketiga, apa yang datang dari tawasulnya para nabi di dalam Al-Qur'anul Karim, wa anna tawassuluhum, dan tawasul mereka kana bi asma'ihi, rata-rata dengan nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya, dan dengan iman serta amal soleh. Tidak ada yang bertawasul dengan orang lain. Contohnya Nabi Yusuf berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki, wahai Rabbku, engkau telah memberiku kerajaan, wa alamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau telah mengajariku tafsir mimpi. Fatiras samawati, engkau pencipta langit, wal ardi, dan bumi. Anta waliyyi, engkau adalah pelindungku, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Nah ini tawasulnya tadi. Sekarang doanya. Alhamdulillah. Ya dikunallahu yusbalakunna. Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan muslim, walhiqni bis sholihin, dan ikutkan aku bersama orang-orang soleh. Itu doanya Nabi Yusuf. Kemudian doa Dunnun. Siapa Dunnun? Yunus. Nun itu artinya paus ya. Nabi yang dimakan paus, Dunnun. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau. Ini tawasul dengan tauhid. Subhanak, maha suci engkau. Ini dengan tasbih. Inni kuntu minadz dzalimin, sungguh aku orang yang dolim. Ini pengakuan. Jadi memuji Allah sambil mengaku, ternyata Allah selamatkan. Dia nggak minta apa-apa ya, tapi dalam hati pasti minta selamat dari perut ikan. Ini doa ini juga disebut oleh ulama sebagai doa al-karb, doa ketika kesulitan. Ibu kalau kesulitan baca doa ini, doanya Nabi Yunus. Niscaya ibu akan keluar dari perut ikan, keluar dari permasalahan. Kemudian Nabi Musa, Rabbi ini dalam tu nafsi, wahai Rabbku, sungguh aku mendolimi diriku sendiri. Faghfirli faghfarallah, maka ampunilah aku, maka Allah pun mengampuninya. Tawasul dengan apa ini Nabi Musa? Ya, ini ulama menyebutnya tawasul dengan iktiraf, mengakui kedoliman, kesalahan. Sama seperti tadi Nabi Yunus juga. Ini kuntu minadz dzalimin. Ini iktiraf, mengaku diri. Jadi pengakuan kita sebagai orang dolim, orang jahat itu Allah suka. Kalau kita i'tiraf dari kata arafa, i'tiraf, i'tarofa, mengaku gitu, tahu diri. Orang yang tahu diri itu Allah cinta. Kalau kita merasa tinggi itu Allah benci. Kita merasa soleh itu Allah malah gak suka ya. Jadilah orang yang selalu merasa salah, selalu merasa kurang, selalu merasa dolim dan seterusnya. Kemudian Nabi Musa juga berkata, Inni utu bi rabbi wa rabbikum, aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian. Ini tawasul dengan rububiyah. Kemudian Ibrahim dan Ismail berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ini tawasul dengan nama Allah As-Sami' Al-Alim. Dengan Rabbana juga rububiyah. Kemudian Adam dan Hawa juga berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan. Jadi kalau kita mau diampuni dosa-dosa nih, baca nih doanya bapak kita semua, bapak ibu kita.
banyak ya doa-doa para nabi, dan itu doa yang sudah diakui oleh Allah gitu, doa manjur ini, doa mustajab. Kemudian dalil secara akal, Allah Maha Kaya dan makhluk itu sangat fakir, sangat butuh kepada Allah. Maka ini semuanya pasti menuntut untuk apa? Adanya sarana bagi hamba ya yang fakir ini untuk bergantung kepada Allah. Gimana caranya gitu. Jadi kita butuh tawasul kepada Allah. Kita ingin sarana menuju Allah agar selamat ya dari kefakirannya, selamat dari perkara yang menakutkannya, dan meraih apa yang dia cintai. Jadi sukses itu semuanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Itu secara akal. Kemudian yang kedua, ketika hamba tidak kenal apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah dari perbuatan atau ucapan, maka ini adalah perkara yang akan menjadi sarana yang tadi antakunal wasilah maksurah. Jadi jadinya wasilah, sarananya menjadi terbatas dari apa yang Allah syariatkan dan apa yang Rasul syariatkan. Jadi artinya kita nggak bisa ngarang-ngarang sarana menuju Allah gitu, karena kita nggak punya ilmu tentang itu. Apa sih yang Allah cintai, kita nggak tahu. Kalau Allah nggak berfirman, Rasul nggak menyampaikan, kita nggak tahu. Nah itulah kenapa kita hanya bertawasul dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Kemudian yang ketiga, kedudukan orang yang memiliki kedudukan itu bukan hasil karya orang lain gitu, maka nggak layak orang lain untuk kemudian mengandalkan kedudukan orang lain. Jadi yang namanya tawasul itu yang menggunakan apa? Amal kita masing-masing, bukan mengandalkan orang lain, apalagi mengandalkan Nabi. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, tujuannya biar Allah bersalawat kepada kita. Jadi bukan mengandalkan Nabi itu, tapi itu juga usaha kita berupa salawat. Kita bersalawat itu adalah amal soleh. Maka dengan amal soleh Allah pun mencintai kita. Nah itu tawasul. 5 menit lagi. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Ikhlas di mana? A. Jaza, B. Sabar, C. Ridho, D. Syukur. Dan semuanya salah ya. Jawabannya E. Jawabannya E. Ini kan A, B, C, D. Jawabannya E. Apa E? Kok di hati? Ikhlas di mana dari ini? Jawabannya E. E adalah B, C, D benar. Ini ikhlas. Jadi ikhlas itu syarat semua amal. Itu amal. Amal ini harus kita murnikan untuk Allah. Amal ini harus kita murnikan untuk Allah. Amal ini harus murnikan untuk Allah. Kalau ini bukan amal, gak usah. Paham ikhlas di mana? Makanya saya nggak rela kalau ikhlas diartikan rela. Dari dulu saya nggak rela itu. Saya nggak ikhlas, salah lagi itu. Itu biar paham ikhlas ya, masa nggak paham sih, gimana coba? Ya. Itu kenapa? Bisa ngeluh, bisa enggak? Curhat itu bisa bermakna mengeluh, bisa bermakna tidak, tergantung hatinya. Kan curhat cuma menyampaikan curahan hati. Hatiku sedang galau, sehingga aku curahkan kepadamu. Nah, ketika mencurahkan kepadanya dan kita merasa ada
akan apa, seakan orang yang di depan kita itu sebagai sandaran kita, itu udah tawakal namanya, dan itu haram, itu syirik. Tapi kalau kita mencurahkannya semata-mata ingin mencari solusi, karena kita yakin orang yang di depan kita ini bisa memberi solusi, itu tidak masalah, boleh. Itu namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan itu juga perintah Allah. Maka sebelum itu sampaikan pada Allah, ya Allah, aku tahu Engkau memerintahkanku untuk berta'awun, kerjasama, maka aku akan sampaikan kepada suamiku. Itu minta izin dulu sama Allah gitu. Nah inilah adabnya orang menghargai Allah, menempatkan Allah yang paling tinggi, itu selalu begitu. Ya Allah, aku mau makan, bismillah gitu kan. Nah, bismillah itu seakan-akan kita menyadari ini makanan milik Allah, masa saya nggak bilang sama Allah, bismillah ya Allah, bantu aku bisa makan dari yang halal karuniamu. Jadi semuanya kembali ke Allah. Makanya kalau nggak sadar itu, kemungkinan besar curhat itu mengandung apa? Keluh kesah. Ya. Apalagi curhat kepada suami di kuburan. Ya. Nah itu jelas tidak sekedar keluh kesah, bahkan syirik. Ya. Itu tidak sekedar keluh kesah, bahkan syirik. Ya. Bahaya itu, nggak boleh. Apa? Misalnya kan pergi ke kuburan ngomong misalnya assalamualaikum suamiku, ini udah datang, misalnya gitu-gitu boleh nggak? Sekarang menyatakan boleh atau tidak itu patokannya agama kan? Berarti dihukumi apa dalam agama? Hukumnya bid'ah. Ya salam seperti yang diajarkan Rasul. Assalamualaikum ala diyar gitu. Kalau udah ada tambahan wahai suamiku, ini bunda datang. Ini jadi bid'ah, ini nggak ada contohnya. Iya, nggak ada. Nambah-nambah. Iya itu nggak boleh, karena nggak ada tuntunannya seperti itu, nggak ada. Ya. Misalnya kan seperti kita menyampaikan atau meminta macam curhatan tadi lah, kan dalam hati kita itu orang yang akan kita mintai curhat itu pasti orang yang kira-kira akan bisa Menyampaikan ke Allah. Nah, bukan kan bisa akan apa? pasti orang yang kita curhatkan itu dalam pikiran kita nih orang yang bisa memberikan solusi. Ya. Kan? Nah kan pastinya sudah ada juga sekian persen bahwa dengan kerja ini masalah kita sedikit bisa berkurang atau ringan gitu kan. Iya. Nah itu makna seperti itu kena jadi juga kan mengurangi tauhid kita juga atau gimana? Iya, mengurangi tauhid. Nah sementara kita sendiri misalnya menyimpan itu kayaknya aduh kenal lagi. Kayaknya Iya. mesti bercerita. Makanya itu cuma faktor hati saja. Kita boleh minta tolong ke orang, tapi hati kita untuk Allah. Makanya dulu salafus saleh, saya sering ceritakan ini, biar tidak bergantung pada orang, dia berusaha semaksimal mungkin gak minta tolong sama Allah selama masih kuat, selama masih bisa sendiri, karena khawatir bersandar kepada selain Allah. Contoh, naik kuda, cambuknya jatuh, di bawah ada orang, ambilkan tolong, bisa, tapi dia turun sendiri. Dia nggak mau hatinya bersandar kepada orang. Ini contoh kasus diceritakan di kitab-kitab, itu memang membuktikan bagaimana muslim itu yang terbaik adalah yang tidak bergantung kecuali kepada Allah. Sampai setingkat itu, padahal halal saja sebenarnya. Makanya kalau kita terpaksa minta tolong, hatinya ditata. Gimana caranya? Niatkan agar orang itu dapat pahala. Mau dapat pahala nggak? Ambilkan itu. Jadi kita nggak bergantung gitu loh. Artinya itu maksudnya untuk ngatur hati. Kasarnya gitu, kasarnya itu, tapi dalam hati tuh. Dalam hatinya begitu.
Makanya seorang suami nggak nyuruh-nyuruh istri kecuali karena ingin istri itu dapat pahala gitu aja. Bukan karena saya butuh istri, nggak boleh saya butuh istri. Apalagi wanita itu lemah, sangat butuh kepada suami, gampang sekali bersandar ke suami. Ini hati-hati, bisa tawakal kepada selain Allah. Nggak boleh. Orang sakit juga gampang tawakal kepada dokter, gampang tawakal kepada obat. Ini tawakal, hati-hati. Makanya syirik yang mungkin termasuk paling sulit dihindari itu syirik tawakal. Gampang hati kita bersandar kepada selain Allah. Makanya syirik itu gampang ya. Ikhlas itu sulit. Nah di situ harus ada ikhlas itu. Bukan rela ya, harus ada ikhlas. Harus ada kemurnian tujuan hanya Allah. Itulah ikhlas. Iya, kalau ringan semua orang masuk surga tingkat pertama semua. Makanya ya, inilah contoh ya. Ini penghuni neraka nih nomor 1 nih. Ada yang kekal, ada yang enggak, tergantung keluhannya seperti apa. Kemudian yang kedua, dia bisa masuk surga asal dosa-dosa yang lain juga enggak ada kan. Ini cuma salah satu jalur dosa saja, jalur dosa dan pahala melalui musibah. Kan melalui nikmat ada lagi. Nikmat lebih berat lagi sabarnya. Jadi sampai ada ulama, bahkan banyak ulama mengatakan bersabar terhadap nikmat lebih sulit daripada bersabar terhadap musibah. Ini baru bahas musibah nih. Yang nikmat itu lebih berat. Ya, bersabar atas nikmat itu lebih sulit. Orang rata-rata nggak bisa. Boro-boro syukur nikmat, sabar nikmat aja nggak bisa. Nanti panjang itu ceritanya. Belum saya kasih materi tazkiyatun nafs di sini. Itu di tazkiyatun nufus itu pensucian jiwa, biar jiwa kita itu bersih, bagus gitu. Apa? Enggak lah. Ini harus selesai. Sabar. Harus sabar, ini harus sabar. Iya. Ya pokoknya ada nanti, ada ilmunya itu, ada ilmunya. Kan bagi keumuman orang ya nggak taunya syukur aja, tapi ada sabar di dalam nikmat dan itu lebih sulit. Gambaran minimalnya sabar ketika dapat nikmat untuk tidak bangga. Untuk tidak bangga dengan nikmat itu. Untuk tidak tertipu dengan nikmat itu. Itu harus sabar itu. Ya. Terkadang kita sudah berusaha ya Ustaz untuk sabar dengan nikmat misalnya ya Ustaz. Tapi terkadang rekan atau teman kita yang membuat terkadang kita itu seperti apa ya? Merasakan di spesial mana kita tak ingin hal itu terjadi. Kawan kita yang membuat kita berkeluh kesah. Enggak, kita nggak ingin dispesial. Oh. Puji-puji gitu. Oh, kawan muji. Iya, kita tuh tak ingin. Ini gimana dapat? Iya, buat kita itu seperti merasa gimana ya? Ada kita tak ingin. Kita mau berusaha sabar malah dipuji. Kamu kok sabar banget gitu. Gimana pujiannya? Oh, nikmat. Ya, nikmat. Kirain sabar tadi. Oh, biar nggak bangga gitu tadi. Tapi kita nggak ingin dipuji. Tapi biasa aja. Nah, itu namanya bagaimana caranya bersabar menghadapi pujian. Ada sabarnya juga. Ya iya sulit, makanya dari tadi sulit dibilang. Maksudnya kita ini sejauh ya, teman sama-sama belajar ini kan harus memahami ya kan, tidak usah saling terlalu memuji gitu di dalam kita belajar ini. Itu tawakal kepada teman, nggak boleh. Nggak boleh tawakal ke situ, tawakal ke Allah. Ini ujian semua, kawan yang di dekat kita ini ujian semua. Orang yang muji ujian, orang yang mencela itu ujian, yang diem-diem aja juga ujian. Jangan dikira enggak, semuanya ujian. Harus kita sikapi dengan tepat seperti yang Allah cintai. Itu Muslim tuh begitu. Susah. Ya. Nanti nyambung terus nggak selesai. Ya.
hadis yang Ustaz sampaikan tadi, ketika Allah pun mengetahui apa yang kita lakukan. Ketika Allah mengingat kita secara sejenak, Allah mengingat dan berita selanjutnya. Dan kita menyerahkan segalanya kepada Allah. Tapi namun Ustaz, di perjalanan kita tergelincir juga gitu Ustaz. Apakah yang tadi yang kita lakukan Allah kita punya nilai di sisi Allah Ustaz? Ini pertanyaan mirip yang pertama tadi ya. Apakah kemudian yang ya selalu muncul begitu. Ini was-was. Bisa jadi was-was ini. Jadi gini ya, semua amal yang sudah kita lakukan dan udah diterima oleh Allah. Syaratnya, catatan udah diterima oleh Allah. Cuma kita nggak tahu. Allah yang tahu. Taruhlah Allah udah terima. Maka kalau kemudian kita tahapan berikutnya kita melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan amal itu, insya Allah nggak ada kaitannya. Insya Allah, kecuali apa? Kecuali ujub. Ujub itu bisa membatalkan yang dulu sudah ikhlas. Gara-gara dibanggakan, batal yang dulu. Kalau yang lain-lain enggak. Misalnya orang udah tobat, habis itu mengulang lagi. Ya tobat dulu udah diterima. Sekarang butuh tobat baru lagi gitu. Jadi seperti itu. Kecuali ujub. Kalau ujub bisa membatalkan yang dulu sudah pernah diterima oleh Allah, bisa batal. Ya. Kemarin apa? Oh, di manasik. Oh, ada ceramah begitu. Kalau sholat di Masjid Nabawi itu apa? Berarti kita sholat bersama Rasul. Tidak tahu dalil, Allah alam, nggak tahu saya. Yang saya yakini selama ini ya Rasul sudah di alam barzah, nggak mungkin kita sholat bersama Rasul. Rasul di alam barzah, jadi nggak ada sholat bersama Rasul. Nanti kalau orang lebih soleh lagi, Rasul dibawa pulang pula. Nggak ada, harus tutup pintu seperti itu ya. Rasul di alam barzah terpisah dengan kita, nggak ada bersama-bersama, nggak ada. Yang mana? Dalam kubur mereka dalam keadaan sholat, wallahu alam, saya nggak tahu. Kalau secara umum bukan dalam kubur, di alam kubur ya. Kalau bukan kuburan ya, bukan kuburan, alam kubur. Para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh di alam kubur mereka mendapatkan nikmat dari Allah, yurzakun. Mereka diberi rezeki oleh Allah. Jadi mereka yurzakun. Makanya banyak orang yang musyrik minta pada mereka. Nah itu salah juga. Wong yang diberi rezeki mereka kok mereka minta, orang lain di sini minta-minta, tidak boleh. Jadi mereka hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum zuhur ya? Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.